The new BMW X5. The new BMW X5 adalah sport activity. BMW Astra secara resmi meluncurkan The New BMW X5 di Bali, Selasa 24 Oktober 2023. Hadir sebagai BMW X Premium terlaris, The New BMW X5 kini tampil jauh lebih menarik. The New BMW X5 hadir dengan desain yang lebih berkarakter khas BMW X, dilengkapi dengan ragam penyempurnaan pada fitur dan teknologi terdepan. BMW X5 xDrive 40iM Sport terbaru hadir dengan teknologi mild hybrid 48V dan kini telah dilengkapi dengan sistem mengemudi terbaru, parkir otomatis, dan eDrive digital modern dengan BMW Curved Display menggunakan BMW Operating System 8. Acara dihadiri Kepala Cabang BMW Astra Denpasar Ahmad Rifai Saksani dan Kepala Bengkel BMW Astra Denpasar Ahmad Kurniawan. Ahmad Rifai mengatakan, BMW X5 merupakan BMW X Series premium favorit pelanggan di Indonesia, dan BMW X5 terbaru ini sudah sangat ditunggu oleh para pelanggan di Bali. Sebagai dealer BMW satu-satunya di Bali, BMW Astra berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya, salah satunya dengan menghadirkan The New BMW X5 ini. Rifai menambahkan, untuk di Bali, BMW X5 xDrive 40iM Sport ditawarkan dengan harga Rp2.014.000.000 on the road. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di The New BMW X5 terbaru ini? Oke, jadi yang di sebelah saya ini adalah generasi keempat dari BMW X5 sejak pertama kali diluncurkan di global, di dunia tahun 2001, kalau bapak-bapak masih ingat, sampai di tahun 2023 ini sudah mencapai generasi keempat. Sebetulnya untuk model X5 yang ini kita sudah launching pertama kali di tahun 2019 dengan kode bodi G05. Namun di tahun 2023 ini kita menghadirkan versi LCI, Life Cycle Impulse, atau lebih dikenal dengan kata-kata facelift ya. Jadi penyegaran model sehingga lebih fresh lagi looks-nya. Dan dari tahun ke tahun ya, dari awal mobil ini keluar di Indonesia, itu biasanya kita selalu membawa mobil ini dengan line luxury, ya, luxury line. Kalau di BMW sebutannya X-Line ya. Jadi X-Line itu adalah varian yang mewah, luxury, lebih banyak ornamen-ornamen dan aksen-aksen berwarna chrome. Namun kali ini di varian LCI atau varian facelift, untuk pertama kalinya kami menghadirkan versi M Sport, yang mana memiliki desain dan looks yang lebih agresif, yang lebih gagah. Nah, jadi bedanya M Sport sama varian sebelumnya yang luxury itu apa sih? Banyak banget bedanya. Mulai dari body kit, kalau bapak-bapak bisa lihat ya, di bagian bumper depan, nanti ke samping, bumper belakang, kemudian sampai ke bagian velg, sistem pengereman, kemudian di dalam juga setir, itu sudah menggunakan M Sport Package. Jadi satu paket M Sport itu mencakup banyak ornamen di sini ya. Lebih banyak diffuser berwarna hitam ya, dari bagian kiri hingga ke tengah hingga ke bagian kanan. Nah, saya mau bahas satu persatu dari bagian depan ada apa aja sih yang baru. Nah, di varian LCI, varian facelift, kini lampunya jauh lebih pipih, lebih tajam ya, dan dilengkapi dengan aksen berwarna biru untuk menandakan bahwa mobil ini sudah menggunakan lampu adaptive LED. Nah, ini sebuah teknologi LED yang sangat canggih ya, karena dia bisa mengadjust, dia bisa mencari sisi jalan mana yang gelap. Jadi kalau kita jalan nyetir malam-malam gelap banget ya, itu lampunya tuh bisa nyorot ke kiri ke kanan. Wah, itu keren banget. Nah, kemudian untuk pertama kalinya di BMW X5 itu di bagian kidney grill, di bagian tengah ini, itu kita memiliki yang namanya Iconic Glow. Nah, Iconic Glow ini adalah fitur baru di BMW X5 yang mana di sela-sela kisi-kisi itu memiliki lampu, memiliki cahaya, dan itu akan terlihat
di malam hari, mungkin kalau di siang hari tidak terlalu terlihat ya. Jadi kalau saya nyalakan lampu, itu di bagian tengah-tengah sini ada glow-nya. Itu kalau malam-malam keren banget. Nah, mumpung kita masih di bagian depan, bukan BMW rasanya kalau kita nggak bahas bagian mesin. Nah, ada satu fitur baru yang kita sematkan di BMW X5 facelift ini. Sebetulnya mesin yang digunakan itu masih mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu mesin berkapasitas 3000 cc, inline 6 cylinder, twin power turbo dengan kode mesin B58. Namun di varian kali ini kami menambahkan satu fitur baru, yaitu teknologi mild hybrid. Nah, teknologi mild hybrid ini cukup berbeda dengan hybrid yang ada di luar sana, karena kalau mild hybrid itu kita nggak perlu ngecas mobilnya. Jadi bukan mobil yang perlu kita colok, kita cas untuk pengisian baterai, namun pengecasan dilakukan dengan otomatis, dengan sendirinya dari putaran ban, putaran roda. Kita menyebutnya dengan brake energy regeneration. Nah, jadi dari putaran roda, dari pengereman, energi kinetiknya itu dimasukkan lagi ke baterai untuk dilakukan pengecasan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita nyetir BMW X5 itu kita pilih, saya mau pakai bensin, saya mau pakai baterai aja? Jawabannya tidak bisa. Jadi memang 100% ketika kita menyalakan mesin, ketika kita driving, itu 100% akan menggunakan combustion engine, akan menggunakan bensin. Jadi mild hybridnya ini hanya istilah mudahnya memperingan kinerja mesin, supaya kinerja mesinnya lebih enteng dan juga menambah power. Nah, bicara power ini cukup menarik. Di generasi sebelumnya, power yang dihasilkan oleh BMW X5 itu adalah 340 horsepower. Berkat teknologi mild hybrid, horsepower bertambah sejauh 40 HP menjadi 381 horsepower. 40 HP itu sangat jauh ya Pak. Ditambah torsinya juga melimpah. Dari yang tadinya 450 Nm, di mesin ini menghasilkan 510 Nm. Jadi untuk tenaga tidak usah dipungkiri karena sangat powerful. Tapi dari tenaga yang sangat powerful ini, justru fuel consumption-nya itu semakin irit. Jadi dari mesin ini kita bisa mendapatkan tenaga yang lebih, tapi juga dengan fuel consumption yang lebih irit dari generasi sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa compare lah, kalau misalnya ada lihat X5 yang generasi sebelum ini, bisa di compare suara mesinnya juga jauh lebih halus, suara starternya juga jauh lebih halus, karena si baterai ini kita koneksikan tidak hanya ke transmisi, namun ke motor starter juga. Jadi ketika kita nyalakan mesin, suara starternya juga lebih halus, tidak ada suara crankingnya. Kita sudah selesai membahas mesin. Saya ingin lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, ini cukup menarik karena untuk pertama kalinya juga BMW X5 disematkan dengan velg berukuran 21 inch. Di generasi sebelumnya velgnya lebih kecil ya. Jadi pertama kali kami menyematkan velg berukuran 21 inch. Dan pada bagian braking system, di bagian sistem pengereman juga disematkan M Sport Brakes, yang mana sistem pengereman daya cakramnya juga lebih kuat dibandingkan dengan yang non M Sport Brakes. Bahasa gampang lebih patok. Tidak hanya itu, dari segi estetika juga kita bisa lihat kaliper brakes-nya berwarna biru, jadi lebih sporty kesannya ya. Masih pada bagian kaki-kaki, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan air suspension, 2 axle adaptive air suspension. Jadi air suspensionnya depan belakang. Kita bisa atur ketinggian dan kerendahan mobilnya dari dalam secara manual atau secara otomatis. Jadi ketika mobil ini masuk ke mode sport, dia akan turun satu level supaya center of gravity-nya lebih rendah, lebih stabil mobilnya kalau ngebut. Ya kan makin rendah pasti mobil makin stabil ya, seperti itu. Nah, nanti di bagian belakang Bapak Ibu juga bisa lihat desain lampu di belakang juga sudah baru. Kemudian buka bagasi, kita bisa lihat ada tambahan 2 kursi. Jadi mobil ini memiliki konfigurasi 5+2 ya. Jadi di bagian belakang ada tambahan 2 kursi lagi. Namun kalau tidak mau digunakan, kursinya bisa kita turunin secara elektrik ya, naik turunnya secara elektrik. Seperti itu. Nah,
Di bagian dalam nanti Bapak Ibu akan disambut dengan Center Information Display, ya. Kita menyebutnya dengan Center Information Display, dilengkapi dengan BMW Operating System 8, iDrive terbaru kita, iDrive 8. Ini software terbaru. Kalau di handphone ya, di iPhone itu kan ada yang namanya iOS ya. Sekarang di iPhone itu sudah iOS 17. Kalau di X5 itu sudah iDrive 8. Ini yang paling baru, yang paling canggih saat ini. Dilengkapi dengan layar tengahnya yang menyambung ya, menyambung sampai ke speedometer. Menyambung sampai ke speedometer dan melengkung bentuknya. Jadi kita nyetir, kita ngelihat ke layar tengah tuh lebih gampang. Sudah full touchscreen, sudah menggunakan voice command juga. Kalau kita mau perintah ke mobil, tinggal pakai voice command aja. Tinggal kita panggil mobilnya, terus kita perintahkan mau apa. Gitu. Jadi udah sangat-sangat canggih. Kemudian bagi sisi driver juga, untuk pertama kalinya di X5 kita menggunakan teknologi head-up display. Nah, jadi head-up display ini sangat berguna ya. Kita nyetir, kita nggak usah ngelihat ke speedometer, kita melihat ke kaca depan, ke windscreen, itu semua informationnya muncul di kaca. Wah, itu udah sangat canggih. Jadi semuanya diproyeksikan ke kaca. Seperti itu. Dan untuk pertama kalinya lagi di BMW X5, menurut saya ini adalah fitur yang sangat-sangat canggih, sangat-sangat berguna ya. Ini adalah driving assistance profesional. Nah, jadi driving assistance profesional ini mencakup semi-autonomous driving. Nah, jadi ini sangat terpakai. Kita tidak perlu memegang steering wheel, kita tidak perlu menginjak pedal gas, kita tidak perlu menginjak pedal rem, karena mobil ini memiliki radar dan sensor di bagian depan, belakang, kiri, dan kanan sekeliling mobil, sehingga mobil ini dapat mendeteksi objek yang ada di depan, samping maupun di belakang. Nah, fitur ini kepake banget kalau kita lagi di jalan tol ya, lagi di jalan tol, kita mau ngebut, jalan tolnya agak belok, kita nggak usah pegang setir, mobil bisa ikutin marka jalan, bisa belok sendiri. Begitu di depan ada mobil yang lajunya lebih pelan, mobil ini bisa mengatur jarak, jadi bisa otomatis melakukan rem. Dan tidak hanya saat full speed, namun saat low speed, saat kemacetan pun itu sangat-sangat bekerja, sangat berfungsi. Even saat macet-macetan, kalau kita duduk di kursi driver pas macet-macetan dan kita nyalakan fitur itu, wah itu rasanya kita seperti duduk di kursi penumpang. Kita nggak ngapa-ngapain, kita duduk, kita ngeliatin jalan aja, biar mobilnya jalan sendiri pelan-pelan, gitu. Intinya selama marka jalannya itu jelas dan selama objek di depan, belakang, kiri, kanannya jelas, mobil ini dapat jalan dengan sendiri. Secara Tapi udah bersatu. Oh, baru satu apanya nih?